Oke, halo Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya. Seperti biasa, kita akan bahas pergerakan indeks kita, ya, IHSG kita hari ini seperti apa, maupun saham-saham menu buy close yang saya berikan kemarin hari Selasa ya, dijual hari ini maupun buy close hari ini untuk dijual besok ya. Ya, semoga besok bisa kembali cuan. Bagi teman-teman yang baru lihat YouTube saya, mau join grup saham saya itu grup Telegram, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi maupun cari saja, ketik saja @pemahaman saham tanpa spasi, nanti akan muncul grup Telegram saya. Itu setiap sore saya memberikan menu buy close ya. Disclaimer on, tidak bisa 100% benar. Oke, hari ini kita bahas indeks kita ya, turun ya, memang wajar ya turun ya. Ya koreksi wajar lah kata orang. Memang sudah saya infokan memang sudah dipucuk ya IHSG kita. Wajar kalau dia harus koreksi dulu, tapi masih bisa mantul di 6.600-nya ya. Bahkan tidak sampai ya, masih bisa mantul di 6.610-nya. 6.610, 6.620 dia masih bisa mantul. Mungkin dia akan sideways dulu di area range di kisaran 6.600 sampai 6.670, mungkin akan sideways dulu di sana ya. Kalau selama masih bertahan di 6.600 masih oke, tapi kalau turun ya dia akan koreksi kembali mungkin di kisaran 6.550 sampai 6.500-an ya. Tapi memang dia harus wajar karena memang rata-rata ingin sudah mengambil profit ya. Rata-rata sudah melakukan take profit. Jadi wajar kalau turun. Makanya kalau sudah turun ya jangan dipaksa untuk beli-beli dulu. Biarkan dia dulu koreksi sampai mana baru kita beli lagi ya. Intinya kalau dia sudah di atas ya, kalau saya tidak akan beli. Dan sudah saya infokan untuk saham-saham yang mengikuti blue chip, mengikuti indeks kita, terutama blue chip atau LQ45 yang pergerakannya mirip-mirip indeks kita ya, rata-rata kemungkinan akan turun ya, rata-rata, tapi tidak semua dong, tidak semua akan turun. Jadi indeks kita turun, tidak semua saham turun. Indeks kita naik, tidak semua saham naik juga ya. Oke, saya akan bahas menu buy close saya yang kemarin. Saya berikan Sido untuk dijual hari ini ya. Sido cuan dong ya. Cuan berapa persen? Saya lihat dulu. 2%-an kau jual di 80. Kalau nggak kejual pun di 280, 275 juga cuan 1,70%-annya lumayan lah. Ya, sudah pasti cuan. Kalau tanya masih bagus ya dia uji resist. Dia uji support dia sekarang. Ya minimal dia akan ke 830 dulu. Kalau 830 masih kuat itu oke, masih oke. Tapi kalau 830-nya jebol mungkin dia akan ke 800 sampai 810. Kalau ditanya posisinya baru uptrend, dia baru naik ini saham. Tapi ya kadang-kadang dia suka PHP juga, habis naik dia sideways lagi. Ya takutnya seperti itu. Tapi sekarang support uptrend dia di 830 ya. 830, 840 untuk sekarang untuk Sido. Ya kalau sudah cuan ya dibungkus, kalau tidak mau cuan ya silakan dibuat plan masing-masing ya. Oke, lanjut ke saham yang saya berikan hari ini yaitu MLPL. Untuk dijual besok ya, semoga bisa kembali cuan. Untuk MLPL-nya menurut saya menarik. Dia belum uptrend ya, saham ini tidak uptrend, tapi dia bisa rebound dari support kuat dia di area 340, 346 dia bisa rebound dan kembali kemungkinan dia akan coba, bentar saya lihat dulu. Kalau teman-teman mau jual, bentar ya. Dia ada resist di 372, resist minor ya. Teman-teman bisa jual di bawah itu. Dia bisa jual di ya cuan bungkus saja. Intinya resistnya ada di 372 untuk sekarang. Jual saja di bawah itu bisa 370 ya, silakan. Kalau sudah cuan ya bungkus saja. Kalau bisa jebol 372 potensinya lumayan, bisa ke 378 sampai 386. Itu potensinya untuk sekarang ya. Untuk sekarang untuk MLPL, tapi sekarang posisinya tidak uptrend ya. Dia lagi sideways ataupun lagi downtrend.
rebound ke atas, ya kemungkinan dia akan uji ke 372. Ya teman-teman, kalau yang ODT atau main harian, cuan bungkus saja ya, tidak harus naik tinggi-tinggi, tidak harus, belum tentu naik tinggi juga. Ya intinya jangan greedy kalau trading saham-saham seperti ini. Batas aman dia, ntar saya ukur dulu ya. Stop loss saja di bawah 3. Ntar. Kalau mau agak jauh, stop loss-nya di, ntar saya lihat dulu ya. Stop loss-nya bisa di 352. Ya, stop loss saja di 352 ataupun intinya gini, kalau MLPL masih dijaga di atas 360 itu oke ya, oke dia masih ada potensi untuk rally lagi ke atas. Tapi kalau jebol 360-nya stop loss resikonya di 352 untuk MLPL ya. Ya semoga aman ya untuk MLPL. Semoga besoknya kembali naik cuan bungkus saja. Oke, lanjut ke saham-saham yang sudah di request ya teman-teman, sekitar 20 saham. Pertama saham roti. Hati-hati ya, ini saham sangat-sangat gorengan ya. Dan sekarang naiknya, dia baru naik tapi sekali naiknya tinggi. Dia turunnya juga bisa sangat anjlok ya. Kalau tanya resisten sekarang ada di 1.500 ya. Itu kalau nggak jebol dia akan turun. Mungkin uji ke area pertama di 1450 sampai 1.400. Hati-hati kalau 1.400-nya jebol ya. Hati-hati. Itu bisa turun cukup dalam. Ya intinya seperti itu. Support sekarang ada 1.500, kalau bisa break kemungkinan akan ke 1.530, 1.550. Posisinya lagi uptrend untuk saham roti. Lanjut ke HMSP. HMSP lagi uji support sekarang, masih uptrend, posisinya masih uptrend ya. Ya seperti biasa masih di 1.100 ya, itu area support aman dia. Support uptrend dia di 1.100, selama masih jaga itu masih oke. Masih bisa rebound paling tidak ke 1130, 1150. Lanjut ke HOP. HOP lagi sideways di bawah ya. Lagi sideways di bawah dengan support paling kuat di 100. Ya, jebol 100 hati-hati. Support kuat di 100, resisten ada di 105, 108. Posisinya lagi sideways di bawah. Lanjut ke MPMX. Dia mencoba rebound tapi masih kepentok resisten ada di 755 sampai 760, itu resisten masih kepentok. Support sekarang ada di 740 ya. 740 sampai support kuat di 725, 730. Posisinya lagi sideways di persimpangan. Lanjut ke MPPA. MPPA sama, polanya sama seperti MLPL, dia satu grup ya. Tahu saya satu grup ya. Ya dia downtrend, 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 dan bisa rebound dari area support sekarang ada di support dia 550 sampai 560, itu support dia. Resisten terdekat ada di 630. Kalau bisa break 630, potensi ke 650, 680 ya. Posisinya lagi downtrend tapi mencoba rebound tapi belum uptrend, masih jauh dari kata uptrend ya untuk saham MPPA. Lanjut ke BEFIK. BEFIK lagi sideways di persimpangan, ataupun lebih tepat lagi sideways di persimpangan deh ya. Dia belum termasuk downtrend. Kalau dia downtrend ya memang sudah downtrend dari bulan berapa ini? Bulan 8 sudah mulai downtrend dia. Dan sekarang dia lagi buat base atau lagi sideways ya. Support paling kuat ada di 130, 133. Resisten ada di 138, 142.
Posisinya lagi sideways di persimpangan. Lanjut ke Pigas. Pigas wajar sudah menukik ke bawah, hati-hati ya. Tapi dia masih sideways sih, sideways di atas ya. Selama masih jaga di 1.500 aman. Tapi kalau jebol 1.500-nya berpotensi untuk tes eh, support di 1480 sampai 1450. Kalau 1450-nya jebol juga, mungkin akan tes ke support paling kuat di 1.400-nya. Kalau tanya sekarang masih oke, posisinya lagi sideways di atas ya. Dan menurut saya wajar lah kalau dia turun-turun dulu. Karena memang orang-orang yang sudah ambil dari bawah, otomatis dia akan mulai take profit di area-area di atas ini. Ya, makanya jangan kebalik kalau beli saham jangan terlalu dipucuk ya. Yang ini, seperti ini yang sering buat orang nyangkut di saham ya. Nyangkut di saham dan tidak tahu plan selanjutnya seperti apa. Kalau tanya seperti ini, Pigas ya masih dalam posisi yang dibilang aman ya, masih aman selama dijaga di 1.500-nya sampai 1480. Resisten sekarang ada di 1540, 1560. Lanjut ke Timas. Timas lagi oke, masih oke sih sebenarnya lagi sideways di atas dengan posisi support ada di 310 sampai 314. Resisten ada di 320, 326. Posisinya lagi sideways di atas. Lanjut ke BBHI. BBHI oke, dia lagi uptrend, posisinya lagi uptrend. Ya cuma ya oke lah ya, masih oke lah selama masih jaga di supportnya lumayan jauh sih. Ntar saya lihat dulu ya. Sudah ATH juga ini ya. Benar ATH dia. Sudah ATH. Ya, BBHI sudah ATH. Kalau tanya supportnya lumayan cukup jauh di ya minimal sekarang ada di ini deh 5.800 ya. Kalau dia jaga di 5.800 oke, tapi kalau tidak dijaga di 5.800-nya mungkin akan tes ke 5.500 dan posisinya memang masih uptrend ya. Kalau tanya resisten mungkin akan uji ke 6.200 sampai 6.300 ya. Selama masih bertahan di 5.500 sampai 5.800. Lanjut ke Wins. Win pas berada di area support uptrend dia ya. Support uptrend dia itu di 148 sampai 150. Sekarang lagi uji support uptrend dia, kalau bisa mantul mungkin berpotensi kembali naik, paling tidak uji resisten ke 156 sampai 162 ya. Itu resisten dia untuk wins. Posisinya masih dalam posisi sideways di atas ya. Menurut saya polanya ya memang seperti itu, naik 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 turun, naik naik turun, dia polanya seperti itu. Lihat dulu ya, kita ya dia sudah merahnya 4 kali ya untuk sampai hari ini dan sekarang pas di area support uptrend dia. Ya semoga kuat di 148 sampai 150-nya, mungkin akan kembali mantul untuk wins. Lanjut ke intinya batasi resiko wins itu di bawah 148. Kalau sudah jebol 148, dia kemungkinan akan tes ke 145 sampai 140. Itu support paling kuat untuk wins. Lanjut ke Bumi. Bumi sudah mulai menukik ke bawah ya. Hati-hati mungkin dia akan tes support dia di 76. Kalau tidak kuat 76 bisa longsor ke 70 sampai 72 ya. Polanya sudah menukik ke bawah, hati-hati. Resisten terdekat ada di 80 sampai 82. Lanjut ke BRIS. BRIS masih oke lah, dia masih masih selama jaga di 2100-nya masih oke lah ya untuk BRIS. Resist terdekat sekarang ada di 2180 ya, 2180 sampai 2200.
Follow-nya masih di atas untuk sekarang selama masih jaga di 2100-nya. Lanjut ke PPRE. PPRE lagi di persimpangan sekarang ya. Support paling kuat ada di 218 sampai 220 itu support paling kuat dia. Resisten terdekat ada di sekarang di 230 sampai 236. Posisinya sekarang lagi di persimpangan ya. Ya kalau masih kuat di 218 sampai 220 mungkin akan uji lagi ke atas ya. 230 sampai 236 itu resist termasuk resist paling kuat untuk PPRE. Lanjut ke DOIT. DOIT sudah menukik ke bawah, hati-hati ya. Ini hati-hati, antisipasi. Kau jebol 300, hati-hati ya. Kau jebol 300-nya bisa anjlok ke support paling kuat di 290 ya. Kau jebol 300-nya bisa ke 290. Nah, di 290 kau bisa mantul mungkin akan ke area kembali ke 306 sampai 310-nya. Kalau bisa mantul dari 290-nya. Tapi semoga dia masih bertahan, paling tidak dia akan uji ke 300-nya sampai 298 ya. Kalau tidak kuat ya ke 290. Karena posisinya sudah menukik ke bawah. Karena saham-saham batubara rata-rata pada koreksi ya karena harga komoditasnya juga lagi turun untuk sekarang. Lanjut ke agro. Agro mencoba lagi sideways di persimpangan untuk sekarang ya. Belum uptrend ya, masih belum uptrend selama masih tidak jebol area resist kuat di 2150-nya. Untuk sekarang resistnya ada di 2100 yang harus dilewati dulu. Kalau tidak kuat ya kembali turun, paling tidak akan uji ke area support sekarang yang sedang dibuat di 2000-nya. Kalau masih bisa bertahan oke, kalau tidak bertahan mungkin akan tes ke 1960 1940. Posisinya lagi sideways di persimpangan untuk agro. Lanjut ke MTK. MTK dia masih ini ya, dia sekarang pas ada di 1730 itu salah satu resisten. Ya, resisten kecil yang dilewati tapi masih harus uji lagi paling tidak ke 1170 ya. Itu resisten cukup kuat 1170 sampai 1800-nya. Kalau confirm bisa break di 1800 itu kemungkinan bisa kembali uptrend untuk MTK, tapi kalau tidak kuat mungkin akan uji lagi support sekarang ada di 1700 untuk MTK. Posisinya mencoba rebound tapi belum konfirmasi uptrend ya. Lanjut ke saham F. Saham F juga oke lah, dia bisa rebound dan kemungkinan sudah mulai menukik ke atas. Resisten kuat ada di 730 ya. Itu harus dilewati dulu. Kalau tidak lewat akan kembali turun, akan uji ke 690 sampai 680 ya. Paling tidak uji di 690-nya deh. 690 itu kalau kuat oke. Ya oke, tapi kalau jebol mungkin akan tes ke 660 sampai 650. Posisinya mencoba rebound tapi belum konfirmasi untuk uptrend untuk saham ini. Lanjut ke BBYB. BBYB juga lagi di persimpangan ya, lagi sideways, lagi buat base di persimpangan dengan area support ada di 1320 sampai 1300, resisten sekarang yang dibuat ada di 1400 sampai 1435 untuk BBYB. Posisinya lagi di persimpangan hampir menuju ke atas tapi masih ada resistennya, harus dilewati untuk BBYB. Lanjut ke PKPK. PKPK masih oke lah ya. Ini masih di atas kok, dia posisinya masih di atas selama di 138-nya dijaga, itu masih oke lah ya.
Itu area support uptrend dia. Resisten sekarang terdekat ada di 146, 148. Itu untuk PKPK. Posisinya masih di atas. Selama masih jaga di 13, bentar, tadi berapa? 138 kalau nggak salah ya. Ya, 138 ya. Lanjut ke PTPP. PTPP ya sedang akan uji, mungkin akan uji area support dia di 1220 ya. Itu area support sampai 1240. Itu area support PTPP. Kalau ditanya posisinya masih oke sih ya. Ya selama tidak jebol 1200-nya masih oke, masih ada potensi untuk kembali naik. Ya resisten ada di 1270 sampai 1300-an untuk PTPP. Ya intinya jangan jebol 1200-nya saja. PTPP masih oke ya. Kalau jebol mungkin akan tes support paling kuat ada di 1150 ya. Itu support kuat dia untuk sekarang. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga kita selalu diberkati dan selalu diberikan cuan yang konsisten ya. Terima kasih. Salam cuan.